Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, meski konflik dengan Iran tengah memanas, Israel tetap melancarkan serangan ke jalur Gaza. Diberitakan di Al Jazeera Senin pada 23 Juni dini hari, serangan Israel menargetkan wilayah pemukiman Gaza. Nah, sepertinya pasukan Israel tidak henti-hentinya untuk melakukan tekanan meskipun Iran juga sudah melakukan serangan secara fisik. Nah, bagaimana masa depan konflik di Gaza dan juga bagaimana peran Iran sesungguhnya, ya, adakah motif-motif lain dan bagaimana ke depannya eh, konflik ini akankah bisa selesai ataukah akan terus berlanjut. Kita akan bahasnya dengan Bung Farid Wajdi dari Forum on Islamic World Studies. Assalamualaikum Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Farid, saat Amerika menyerang Iran, Israel terus membantai warga Gaza. Nah, apakah ini membuka jalan bagi legitimasi perlawanan penuh untuk dunia Islam, Bung Farid? Ya, pembantaian yang terus berlangsung di Gaza, di mana lebih dari 200 orang menjadi syahid karena serangan yang dilakukan oleh penjajah Yahudi 48 jam terakhir. Ini sebenarnya seharusnya semakin memperkuat ya kesadaran politik kaum muslimin ya dunia Islam bahwa sistem internasional yang dibangun oleh negara-negara Barat ya pasca Perang Dunia Kedua telah gagal total ya untuk mencegah kejahatan ini. Kita tahu bahwa keberadaan PBB, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional dan sejenisnya alih-alih bisa menghentikan itu. Jadi lembaga ini bukanlah lembaga penegak keadilan, bahkan menjadi alat kepentingan negara-negara besar, terutama Amerika, Inggris dan Perancis. Ya, demikian juga ini seharusnya semakin memperkuat kesadaran tentang kemunafikan dunia Barat ya, ketika satu atau dua rakyat mereka terbunuh ya mereka kemudian eh, menganggap itu sebagai suatu kejahatan yang sangat besar, menuduh teroris dan sebagainya. Tapi ketika ribuan kaum muslimin dibunuh di Gaza, demikian juga di wilayah kaum muslimin lainnya, mereka tidak bergerak ya. Jadi komunitas internasional yang digerakkan oleh negara-negara Barat ini hanya bergerak ketika yang menjadi korban itu adalah rakyat mereka ya. Tentu kita tidak mendukung setiap pembunuhan, tapi pembunuhan atau genosida yang terjadi sekarang ini menunjukkan ya ketidakadilan itu ya. Ya, sekali lagi ini menunjukkan bahwa sistem hukum internasional yang merupakan warisan kolonialisme dan demi untuk kepentingan kolonialisme tidak bisa lagi digunakan oleh negeri-negeri Islam termasuk dalam menyelesaikan masalah atau krisis Gaza ini. Iya, Bung Farid, peran Amerika sebenarnya ini kan kalau kita lihat eh, ada di dua tempat gitu ya. Satu sisi dia menyuruhkan perdamaian, tapi satu sisi dia terus membiayai Israel untuk melakukan serangan ke Gaza. Nah, ini sebenarnya sikap apa yang harus diambil oleh dunia Islam dan benarkah sikap tegas umat Islam ini terhalang oleh pemimpin-pemimpin mereka, Bung Farid? Ya, apa yang terjadi di Gaza itu sebenarnya sudah sangat terang benderang ya. Pertama, mencerminkan ya kegagalan hukum-hukum internasional yang dirancang oleh negara-negara Barat. Ya, yang kedua, mencerminkan standar ganda mereka. Bagaimana mereka bicara tentang hak asasi manusia, tapi mereka membiarkan ya kaum muslimin di Gaza dibantai dan dibunuh seperti itu. Yang ketiga, apa yang terjadi di Gaza mencerminkan pengkhianatan ya penguasa-penguasa negeri Islam yang eh, tunduk ya dalam kendali negara-negara Barat ya. Yang keempat, kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza eh, sekaligus menunjukkan bagaimana tanggung jawab ya
para panglima-panglima perang di negeri-negeri Islam ya untuk kemudian menggerakkan pasukannya ya untuk membebaskan tanah Palestina ya karena dengan mengirimkan pasukan inilah ya tanah Palestina itu bisa dibebaskan, rakyat Palestina itu bisa dibebaskan. Dan seharusnya mereka paham ketika eh, penguasa-penguasa mereka menjadi penghalang ya. Seharusnya mereka kemudian meninggalkan penguasa mereka ya, bahkan menurunkan penguasa mereka dan mengambil alih kepemimpinan untuk menyerahkannya ya kepada sistem Islam ya yang akan menyatukan umat Islam di seluruh dunia dan kemudian menggerakkan pasukan-pasukan militer di seluruh dunia Islam ya untuk membebaskan tanah kaum muslimin di Gaza, di Palestina secara keseluruhan. Demikian juga negeri-negeri Islam yang lainnya ya. Ya, Bung Farid, eh, March to Gaza itu menunjukkan dunia pada posisi membela Palestina dan ingin Israel segera enyah atau segera musnah entitasnya. Tapi tangisan para aktivis yang banyak sekali dan mereka ini non Muslim ini seolah-olah tidak bisa mengetuk pintu hati penguasa-penguasa Islam. Jika dunia saja tidak bisa menembus blokade di pintu perbatasan tersebut, lantas dengan cara apa kita umat Islam ini melawan, Bung Farid? Ya, Ya, eh, pertama sesungguhnya gerakan-gerakan kemanusiaan ya, lepas apapun motifnya, itu sebenarnya menjadi tamparan keras ya bagi penguasa-penguasa negeri-negeri Islam, terutama penguasa Arab yang memilih diam ya. Bagaimana seorang aktivis remaja dari kemanusiaan dari Swedia itu dengan lantang mengatakan bahwa aku tidak takut ditahan, yang aku takut adalah dunia diam terhadap apa yang terjadi di Gaza. Ini sebenarnya sebagai tamparan ya. Mereka bergerak atas dasar kemanusiaan. Eh, Padahal umat Islam seharusnya memiliki kekuatan yang lebih kuat dari sebatas kemanusiaan. Karena bagi umat Islam, masalah ini adalah masalah keimanan, tuntutan syariat Islam. Karena syariat Islam telah memerintahkan kaum muslimin ya untuk membebaskan negeri-negeri Islam yang dijajah. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Kita juga diperintahkan untuk mengusir orang-orang yang telah mengusir kaum muslimin dari tanah-tanah mereka ya. Eh, karena itulah ini seharusnya menjadi tamparan keras ya bagi penguasa-penguasa negeri-negeri Islam. Nah, kalau mereka kemudian tidak berubah sama sekali, ya ini semakin menunjukkan ya bahwa umat ini harus fokus dalam perjuangannya. Apa perjuangan yang fokus itu? Pertama, menumbangkan penguasa-penguasa ini, ya, terutama penguasa-penguasa Arab yang telah menjadi pelayan kepentingan Amerika dan Yahudi, ya. Yang kedua, umat Islam harus bersatu ya untuk kemudian eh, membebaskan tanah Palestina ini. Karena perlu kita catat ketika kita berhadapan dengan Zionis Yahudi itu sebenarnya kita bukan hanya berhadapan dengan Zionis Yahudi, kita berhadapan dengan yang membidaninya yaitu Inggris, berhadapan juga yang menjaganya sebagai harga mati yaitu Amerika Serikat, demikian juga negara-negara Eropa. Karena itu perjuangan ini tidak bisa disandarkan pada satu kelompok misalkan seperti Hamas. Bahkan disandarkan kepada Iran juga tidak cukup ya. Karena perjuangan ini sebenarnya adalah perjuangan melawan imperialisme global. Disitulah peperangan ini atau perlawanan ini harus perlawanan yang totalitas dengan target yang jelas yaitu mengusir entitas penjajah Yahudi dan berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat ya dengan kekuatan penuh ya. Dan kalau umat Islam mau sebenarnya bisa ya. Serangan Iran ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemauan itu ya kalau ada
ternyata bisa membombardir eh, Yahudi ini kan. Eh, Walaupun target serangannya masih sifatnya terbatas. Ya, jadi masalahnya umat Islam ini adalah masalah kemauan ya. Jadi kondisi sekarang ini seharusnya membuat umat ya bergerak ya untuk kemudian meminta tentara-tentara kaum muslimin bergerak untuk membebaskan tanah Palestina. Demikian juga menumbangkan penguasa-penguasa, terutama penguasa-penguasa Arab yang telah menjadi penghalang, dan kemudian berjuang bersama ya di bawah untuk menciptakan satu kekuatan politik global yang bisa berhadapan dengan Amerika. Nah, kekuatan politik global itu tentu saja adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Baik, terima kasih Bung Farid atas pemaparannya. Ya, semoga ini membawa pencerahan tentang solusi hakiki untuk Palestina. Semoga Bung Farid keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.